Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ana Monalifa. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang definisi dasar dari semigroup. Jadi sebelum kita belajar tentang semigroup, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali kalian dengan mata kuliah pengantar struktur aljabar 1, yaitu tentang teori grup. Jadi di sini kita akan mengingat kembali definisi dari grup. Jadi kalau misalkan di sini saya punya himpunan tak kosong G, dengan operasi bintang seperti ini. Kemudian saya punya struktur aljabar K dengan operasi bintang. Ini disebut grup jika memenuhi sifat-sifat di bawah ini ya. Jadi memenuhi keempat aksiomanya. Yang pertama, dia bersifat tertutup, atau dengan kata lain kita juga bisa menyebutkan bahwa operasi bintang ini merupakan operasi biner. Jadi di sini kita akan tulis untuk semua A, B, maka di sini adalah A bintang B itu ada di G ya. Kemudian yang kedua di sini adalah bersifat asosiatif ya. Jadi untuk semua A, B, C di G, maka berlaku A bintang B bintang C ini adalah sama dengan A bintang BC. Untuk yang ketiga, dia harus mempunyai elemen identitas. Jadi akan ada, di sini saya pakainya E ya, elemen identitas di G, sehingga A bintang E sama dengan E bintang A, ini sama dengan A ya, untuk semua A-nya ini ada di G. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu dia mempunyai inverse. Jadi di sini untuk setiap elemennya dia harus punya inverse untuk setiap ya A di G, maka ada A inverse di G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A, ini sama dengan E. Jadi ini adalah merupakan definisi dari grup. Oke. Kemudian kita akan lihat satu persatu. Jika dia hanya memenuhi sifat tertutup saja, maka di sini kita bisa sebutkan sebagai grup void ya. Kemudian apabila dia memenuhi sifat yang selanjutnya, yaitu di sini dia punya sifat, bentar saya kasih warna lain ya, mungkin more in color.
Oke, saya pakai ini ya. Kemudian di sini kalau dia memenuhi sifat 1 sama 2 ya. 1 sama 2, maka di sini dia akan dinamakan sebagai semigroup. Ya. Kemudian kalau dia punya ketiganya, jadi ada identitas ya, ditambah dengan identitas sampai di sini, maka dia dinamakan sebagai monoid ya. Jadi yang pertama itu adalah grupoid atau di sini juga kita bisa sebut sebagai operasi biner. Kemudian ada semigroup. Semigroup itu harus memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Lalu untuk jika dia mempunyai identitas, maka dia dinamakan monoid. Tapi jika dia mempunyai keempat sifat ini, yaitu yang terakhir ditambahkan dengan inverse, maka dia disebut dengan grup. Jadi di sini saya akan tuliskan secara formalitas definisi dari grup ya. Maksud saya semigroup. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa misalkan di sini saya punya himpunan tak kosong. Ya. Saya akan tuliskan kembali dari definisi di atas. Cuma di sini saya pakai lambangnya itu adalah S ya, himpunan tak kosong S dengan operasinya dengan operasi bintang ya. Maka di sini S dengan operasi bintang disebut semigroup. Grup ya. Jika memenuhi sifat di bawah ini ya. Jadi yang pertama yaitu dia tertutup. Ya, untuk semua A, B di S, maka A bintang B ini juga harus di S ya. Kemudian yang kedua di sini dia bersifat asosiatif. Ya, untuk semua A, B di S, maka ini C ya, dengan C juga, maka A bintang B bintang C ini sama dengan A bintang B bintang C. Oke. Jadi ini adalah sampai semigroup. Kemudian ini kurang C ya. Kemudian selanjutnya yaitu definisi dari monoid akan saya tulis. Karena di semigroup ini kita akan belajar juga tentang semigroup dan monoid ya. Karena kita sudah punya definisi semigroup, jadi definisi dari monoid di sini akan saya lebih persingkat lagi, yaitu misalkan saya punya himpunan oke. Jadi saya akan hapus dulu. Jadi di sini saya punya misal M adalah semigroup ya, dengan operasi bintang, maka M disebut monoid jika ada
E di M, sehingga E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A untuk semua A-nya ini adalah di M. Oke, jadi ini adalah saya formalkan definisi dari monoid yang saya turunkan dari definisi semigroup. Jadi kalau misalkan belum ada definisi dari semigroup, berarti kalian harus menuliskan secara lengkap, yaitu tertutup, asosiatif, kemudian mempunyai elemen identitas. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal ya. Contoh yang pertama. Oke, saya tidak akan memberikan contoh untuk himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real. Itu yang menggunakan operasi penjumlahan, karena kita tahu bahwa himpunan-himpunan tersebut dengan operasi penjumlahan dia adalah sudah membentuk grup. Kita belajar di mata kuliah sebelumnya, yaitu pengantar struktur aljabar 1, bahwa mereka membentuk grup. Secara otomatis kalau membentuk grup berarti dia akan membentuk namanya semigroup. Lalu selanjutnya seperti kita ketahui, himpunan bilangan bulat ya, dengan operasi dengan operasi perkalian dia tidak membentuk struktur grup ya. Oke, jadi di sini saya akan lihat, kita akan cek saya punya himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian ya, apakah dia merupakan semigroup. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan bisa lihat kita akan buktikan bahwa dia bersifat tertutup, berarti kita akan ambil sebarang ya A B itu di Z ya, di bilangan bulat. Maka kalau saya kalikan A kalikan B, ini juga hasilnya adalah tetap di Z ya. Perkalian dengan bilangan bulat dia bersifat tertutup ya, jadi semuanya kalau dikalikan akan ada di himpunan bilangan bulat. Jadi di sini adalah Z terhadap operasi perkalian ini bersifat tertutup. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk keasosiatifannya ya. Oke, kita akan cek untuk asosiatifnya, berarti akan saya ambil 3 ya. Ambil sebarang A, B, C itu di Z. Ya. Maka A kalikan B kalikan dengan C ini akan sama dengan A kalikan B kalikan C ya. Jadi dia bersifat asosiatif, sehingga kita bisa tulis dia asosiatif. Jadi kesimpulan akhirnya, kesimpulan utamanya yaitu Z dengan operasi perkalian ini merupakan semigroup ya. Oke, jadi dia merupakan semigroup. Kemudian kita akan cek apakah dia monoid ya. Oke, untuk cek monoid berarti kita perlu adanya namanya identitas ya. Jadi di sini kita punya 1, ini adalah di Z ya. Sehingga berlaku A ini kalau saya kalikan dengan 1, ini sama dengan 1 dikalikan dengan A, ini adalah sama dengan A ya, untuk A-nya ini adalah di Z. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dia mempunyai
identitas, yaitu 1, ya, mempunyai elemen identitas yaitu 1, ya. Jadi secara garis besar bahwa Z dengan operasi perkalian ini merupakan monoid. Seperti yang saya katakan, rata-rata terhadap operasi perkalian mereka tidak membentuk grup, ya. Jadi kita akan cek untuk yang terakhir di sini. Apakah Z dengan operasi perkalian ini merupakan grup? Oke. Kita hanya tinggal perlu membuktikan satu sifat saja, ya. Di sini yang kita buktikan adalah sifat dia mempunyai inverse. Berarti untuk setiap A di Z maka akan dibuktikan ada A inverse di Z sehingga A bintang A inverse ini sama dengan A inverse bintang A sama dengan 1, ya, karena 1 merupakan identitasnya. Oke, jadi untuk membuktikan dia tidak berlaku, maka kita akan mengambil sebuah contoh soal, ya, mengambil counter example, ya. Jadi kalau misalkan dia ada 1 aja tidak berlaku, maka secara umum semuanya itu sifatnya tidak berlaku. Jadi ambil misalkan di sini saya 2, ini adalah di Z, ya. Maka kita dapat lihat, maka 2 dikalikan dengan, misalkan di sini kita kalikan dengan A inverse-nya, ya. Ini adalah sama dengan 1. A inverse-nya di sini adalah sama dengan setengah, ya. Sedangkan setengah ini adalah bukan di Z, bukan elemen Z. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini setiap elemen di Z ini dia tidak mempunyai inverse, ya. Punya inverse. Ya, sehingga dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa Z terhadap operasi perkalian ini bukan grup.